Hanya butuh Caimin mengakui konflik yang dulu terjadi dan tidak membuat narasi-narasi yang justru membuat Gus Dur itu jadi tidak seperti Gus Dur gitu. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yes. Mbak Alisa, kita buka lagi box 1 sampai dengan 9. Ada mungkin kalau tadi pertanyaan kalau ini mungkin nanti bisa berbeda. Mungkin Mbak Alisa mau pilih yang nomor berapa? 1 sampai dengan 9. 4. Nomor 4? Ya. Oke, kita buka. Nomor 4, apa sebenarnya isi dari kotak nomor 4? Oh, POV alias point of view. Artinya di sini kayaknya kita diminta untuk nge-games nih kalau point of view. Kita ingin Mbak Alisa itu kasih rating 1 sampai yang 5. Untuk tokoh yang pertama. Nah, 1 sampai 5 ratingnya berapa kalau ini? Ini 5 kuadrat ini. 5 kuadrat ya? 5 kuadrat. Lebih-lebih ya? Lebih-lebih. Apa alasannya pilihnya 5? Karena beliau orang yang walaupun tidak sempurna, tapi berusaha selalu memberikan yang terbaik. Foto yang kedua. Tokoh berikut ini adalah Megawati Soekarno Putri. 1 sampai dengan 5. In general 4 deh, karena Gus Dur 5. Karena? Karena Gus Dur 5, beliau 4. 4. 4. Apa Ya, yang membuat banyak. itu dikasih 4, hampir sempurna, hampir 5? Dengan segala dinamikanya, beliau bisa memimpin partai PDIP ini mulai dari insepsinya gitu, maksudnya dari perjuangannya menjadikan perjuangan sampai saat ini itu menurut saya butuh kepemimpinan yang kuat, butuh pengaruh atau influence yang besar. Dan jadi itu menurut saya beliau 4. Kita ke foto yang ketiga. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Iya. Saya kecewa sih di bagian terakhir ya dengan Pak Jokowi. Jadi maaf ya Pak Jokowi, 2 aja ya. 2? 2 aja. Karena kecewa di bagian akhir pada saat mau turun ya? Iya, itu. Oke. Karena sebetulnya saya banyak memberikan pesan-pesan waktu itu. Pak Jokowi jangan sampai pelanggaran etika di MK ini dilanjutkan gitu. Kita ke foto berikutnya. Nah, ini dia Presiden saat ini, Prabowo Subianto. Ya, ini karena kita belum tahu ya langkah ke depannya seperti apa gitu. Catatan masa lalunya itu membuat kalau rekening gitu, rekening ini ada minusnya di catatan masa lalu. Nah ini masa sekarang dan ke depannya akan seperti apa, nah itu saya belum tahu. Jadi mungkin ya netralnya di 3 deh. 3 ya? 3. Foto kelima, tokoh siapakah yang berikut ini? Muhaimin Iskandar. Harus ada jawabannya ya? Oh, harus dong, karena selalu ada jawaban. Oke, mau jawaban yang menyenangkan atau jawaban yang jujur? Jawaban jujur. Kita ingin berarti tidak menyenangkan loh. Reveal the truth. Ya. Ya, kalau terhadap Mas Muhaimin sebagai saudara, kami tetap bersaudara, masih punya hubungan darah, tetapi ada sekali lagi ada sejarah yang belum diselesaikan dan itu saya masih menunggu sampai sekarang. Saya sudah menyampaikan itu secara terbuka, saya sudah menuliskan itu di blog saya sudah menyampaikan itu di mana-mana. Saya hanya butuh Caimin mengakui konflik yang dulu terjadi dan tidak membuat narasi-narasi yang justru membuat Gus Dur itu jadi tidak seperti Gus Dur gitu. Misalnya, oh Gus Dur sebetulnya ini merekayasa konflik ini. Bukan Gus Dur banget, Gus Dur orangnya nggak suka konflik yang sampai seperti itu ya perorangan. Itu hal-hal seperti itu. Selama itu kita belum resolve, belum ada closure-nya, kalau di psikologi itu namanya closure gitu. Selama itu juga saya masih punya catatan kepada Caimin dan ya -1 oke lah. Aku tuh melihat sosok Mbak Alisa, aku penasaran ya kenapa banyak pilih bekerja di grassroots, termasuk salah satunya mendirikan Gus Durian dan bergerak dengan Gus Durian, tapi nggak memilih jalur elit kayak anak-anak presiden lainnya Mbak. Atau mungkin jadi anggota DPR, atau mungkin dengan sejarah Gus Dur mengubah menteri peranan wanita menjadi pemberdayaan wanita. Pemberdayaan perempuan, punten maaf, salah sedikit. Itu kan ada kata-kata berdaya ya. Dan aku ngelihat anak-anak almarhum Gus Dur itu perempuan-perempuan yang berdaya. Kenapa sih Mbak tidak memilih jalur elit yang dengan satu tanda tangan bisa mengubah banyak nasib? Kenapa milihnya selalu grassroots gitu? Itu yang dari dulu aku pengen tanya.
pertanyaan yang sangat filosofis. Satu, pengalaman hidup. Oke. Jadi karena saya waktu kuliah sudah banyak menjadi aktif mendampingi masyarakat gitu ya. Lalu setelah Gus Dur wafat, saya keluyuran untuk menemui orang-orang yang merasa dirinya murid Gus Dur gitu. Nah itu sampai ke Manado, sampai ke NTT gitu, sampai ke Madura yang di pelosok kayak gitu-gitu. Nah itu membuat saya semakin melihat realita Indonesia, bahwa Jakarta itu bukan Indonesia. Kalau bahasa saya ya, Jakarta itu beda sekali dengan Indonesia secara umum gitu. Dan saya tiba-tiba sadar bahwa apapun kebijakan yang ada, kalau rakyatnya masih seperti ini kondisinya, ini nih akan ada kesenjangan terus gitu. Dan semakin lama negara harus semakin kuat untuk nolongin gitu. Tapi judulnya tuh jadi nolongin gitu, bukan memberdayakan gitu. Karena itu saya meyakini bahwa kalau rakyatnya belum berdaya, para politisinya akan selalu bisa memanfaatkan gitu. Itu jadi ya sudahlah, memang ini berat, maksudnya bukan pekerjaan yang mudah hasilnya gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa dijalanin aja gitu, karena saya memilih itu Jalur grassroots. Gitu, karena saya meyakini banget bahwa ada agensinya. Sebetulnya mereka punya kekuatan, tapi mereka tidak memahami konteks persoalannya. Jadi ya sudah, kita kerja di bagian yang itu. Karena kalau masyarakatnya belum berdaya, selamanya kita akan begini-begini terus. Tapi kalau ke grassroots bukan lebih lama lagi Mbak, dibandingkan sekali tanda tangan bener kata Ciki langsung gitu. Iya, Brek gitu, langsung jadi. Dan Mbak Alisa kebijakan kan gitu. anak presiden gitu. Punya powernya. Iya. Contoh paling mudah ya, waktu dulu saya diminta masuk ke NU, saya ditawarin posisinya di organisasi yang besar. Terus saya bilang, enggak kayaknya di situ saya nggak terlalu minat. Terus ya sudah masuk, maunya masuk di mana? Kalau saya isunya keluarga gitu. Ya udah masuk ke lembaga kemaslahatan keluarga yang itu gini banget itu, maksudnya kecil gitu ya, LKK itu gitu. Terus saya mulai di DIY. Tapi saya meyakini Mbak, dari manapun kita bergerak, sebetulnya kita bisa mendorong perubahan. Nah, saya mulai dari itu, LKK NU DIY pada saat kita belum ada, maksudnya keluarga LKK itu apa gitu. Tapi dari titik itu saya kemudian sampai dipanggil oleh Menteri Agama waktu itu untuk membuatkan bimbingan perkawinan calon pengantin. Dan sekarang bimbingan perkawinan calon pengantin itu diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Ditambah dengan di NU sekarang saya diminta untuk mengepalai gerakan keluarga maslahat NU yang itu dari atas sampai desa. Yang akhirnya banyak dimintain tolong oleh kementerian-kementerian untuk dijalankan gitu. Misalnya pencegahan stunting di tingkat grassroots gitu. Jadi sebetulnya bekerjanya tetap di tingkat grassroots, tapi menghubungkan antara apa yang ada di kebijakan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Karena sebetulnya problemnya di Indonesia salah satu yang sangat besar tuh itu. Antara yang ditanda tangan dengan yang dijalankan, itu senjang. Beda gitu ya. Nah saya maunya memperkecil kesenjangan itu, dan saya sering bilang pada tim saya, mohon maaf ini karena ini programnya pemerintah, tolong ini bukan tempat untuk mencari nafkah, tapi kita mau memastikan bahwa anggarannya pemerintah benar-benar jatuh ke rakyat. Karena kita udah tahu kan situasi Indonesia, angka korupsinya seperti apa. Nah udahlah pokoknya semampu saya, apa yang bisa kita bantu untuk dilakukan dari kebijakan turun ke bawah. Karena kebijakan sebagus apapun kalau cara berpikir orang-orangnya masih sama, orang-orang ini maksudnya kita sebagai masyarakat maupun penyelenggara negara maupun politisi, masih sama cara berpikirnya, kita akan ketemu problem yang sama. Wow. Itu akan muter-muter di situ ya. Tapi justru saya tertarik sama beliau karena gara-gara itu main di akar rumput terus. Menteri Pemberdayaan Perempuan sekarang itu kalau di acaranya Gus Dur jadi MC, sekarang jadi menteri dan yang menghadap Ning Alisa. Kondisinya itu. Bahkan yang lebih fatal lagi, beberapa orang bahkan memperlakukan Alisa tuh bukan sebagai anak presiden, bahkan tidak tahu Alisa adalah anak Gus Dur. Di berbagai pertemuan. Iya. Mustinya pakai pul-pul tetot-tetot. Nggak pakai pengawalan atau apa. Nggak ya? Nggak perlu kayak gitu-gitu ya Mbak Lisa. Nggak, itu dia. Itu sebenarnya pertanyaan yang menarik tuh. Bagaimana ngelihat fenomena sebetulnya- pul-pul tetot-tetot itu? Oh itu saya pernah nulis tuh, gemes banget.
Nah gimana? Gemesnya? Gemes Ayo Mbak, karena suarakan please. Gemes. karena gini, karena begini, saya tuh kan sering ya diundang ke luar negeri gitu. Nah, beberapa bulan yang lalu saya pergi ke luar negeri, yang itu pembicaranya acaranya perempuan global gitu, pejuang demokrasi global. Terus pembicaranya tuh presiden, perdana menteri, gitu-gitu. Nggak ada tetot-tetot, nggak ada protokol yang ribet banget gitu. Kayaknya santai banget deh mereka gitu ya. Dan itu beberapa kali gitu saya melihat itu. Paling tidak 3 kali saya lihat di Norwegia waktu di Norwegia waktu itu PM-nya datang, ya ada security door tapi ya nggak berlebihan Pengamanannya lah seketat kayak gini, itu gitu ya. gitu nggak kayak kita. Jangankan presiden, ini eselon 2 aja udah begitu gitu ya. Sementara Stafsus. Alisa bawa barang dari luar negeri ke sini, Diperiksa kopernya oleh bea diperiksa, cukai. dibongkar dan tidak ada yang tahu itu anak presiden. Iya. Iya, waktu itu kali muka saya seperti TKI gitu kali ya. Jadi di bandara Tetap diperiksa, dicek semuanya ya. situ gitu. Terus oke gitu. Yang Terus mereka saya malu nggak ya? enggak, ya dia nggak tahu kan, dia nggak tahu. Cuman memang saya waktu itu tuh saya pengen ngetes gitu. Ini sampai mana sih, kayak gimana sih yang dirasakan oleh Para TKI. saudara-saudara kita Iya. ini, gitu. Terus? Jadi saya ikutin aja. Terus Ya ampun. dia gitu, dia buka, terus habis itu dia ini apa namanya? Ini dari mana? Dari Taiwan gitu. Kan Taiwan kan Tempat TKI. mungkin Banyak, iya. gitu ya. Terus berapa lama ini gitu? 3 hari gitu. Padahal acaranya di Taiwan sama presiden sih gitu Iya. ya, presiden Taiwan. Terus habis itu kok 3 hari barangnya sebanyak ini? Terus buka gitu. Terus dibuka. Terus dia gini-ginilah gitu. Habis itu terus dia nanya-nanya menurut saya kok ini mancing banget ya gitu. Menuju ke bayar. Hah? Menuju ke harus bayar. Belum sampai sih, belum sampai. Jadi dia pertanyaan nih, ini kerja berapa lama? Kerja apa kok banyak barangnya begini? Ini ngapain aja gitu. Akhirnya lama-lama saya sebel, saya bilang gini, kerjanya di LSM. Nah begitu saya sebut LSM, terus dia langsung nengok gitu, terus tutup, terus ya udah gitu. Ya udah terus saya beresin sendiri, nutup sendiri, nurunin sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.